Tribuners, jumpa kembali di sini di Ngobrol Ngobrol Persib Persib Bandung. Bandung. Ya, kita hadir ke ruang Anda kembali, Tribuners, khususnya untuk para bobotoh yang sudah menunggu juga informasi terbaru, updating dari cerita tentang Persib ya, Persib Bandung ya. Pasca Piala Menpora, tentu ada hal-hal baru yang menarik akan kita sajikan ke ruang Anda. Saya Diki Fadiar Jubud. Saya Tarsisi Sutomenayo. Akan menemani Anda tentunya, mudah-mudahan sebelum kita mulai nih ya, mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat. Tetap diingatkan protokol kesehatan, kenakan masker atau face shield kayak ini, lalu sering-sering cuci tangan nih. Betul. Cuci tangan ya tadi? Oh iya, cuci tangan dong. Ya, sering-sering cuci tangan, lalu juga kita selalu jaga jarak kalau kita beraktivitas, dan mudah-mudahan juga yang sekarang udah mulai ini nih, orang-orang pada berbelanja apa untuk lebaran, kita tetap jaga, jangan banyak kerumunan lah. Betul, ya. Oke, Tribuners, kali ini kita akan sedikit mengupas yang terbaru dari Persib ini nih, Bung Tarsi. Ada yang menarik nih ya. Ternyata ada setelah siapa? Farsad Nur dihempaskan keluar dari Persib. Sekarang ada yang baru, mungkin ada informasi yang bisa disampaikan nih, ancang-ancangnya mungkin informasi dari Robert juga. Ya, sebenarnya ini masih spekulatif ya. Ada beberapa nama. Karena Robert memang sudah membuang Farsad dan dibutuhkan pemain pengganti gitu. Nah, sebenarnya sudah ada beberapa nama yang keluar ya, tetapi itu kan berdasarkan boboto gitu. Misalnya boboto mereka berharap Omid bisa pulang gitu, karena ternyata kehilangan Omid ini berpengaruh besar sekali, dan berharap Omid datang dan bisa seperti di Liga 1 2002 dan di pertengahan 2019. Nah, kemudian ada juga nyebut William Pluim memang pemain bagus karena termasuk mantan pemainnya Robert Alves di PS Makassar. Masalahnya dia bukan pemain Asia. Karena yang dibutuhkan sekarang di Persib itu pemain yang berpaspor Asia. Ya, karena sesuai apa aturan, sesuai regulasi, karena pemain dari negara lainnya sudah ada, karena aturan di Indonesia kan 3 negara bebas, minimal 1 dari Asia. Dan itu yang nggak ada. Kemarin itu memang Farsad sempat didatangkan jadi pemain Asia meskipun dia lebih banyak di Eropa gitu. Nah, itu yang mengecewakan dia. Kemudian kurang dari ini ya, Farsad penampilannya, performanya ya maksudnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kambing hitam. Ya kasihan ya. Padahal ya mungkin karena dia jet lag, masih jet lag itu kan lumayan jauh perjalanan dia ya. Nah iya, mungkin saya tidak tahu apakah memang faktor jet lag memang karena pemainnya udah memang sebenarnya dia kayak udah lama nggak main gitu, turun gitu kan dari Eropa ya ke liga-liga. Nah, kemudian Robert membuat clue bahwa dia sudah mengantongin calon pemain pengganti itu. Itu clue-nya itu sudah bermain di Asia. Dan ranking FIFA-nya ada di atas Indonesia. Berarti oke banget ya, oke banget udahlah di atas itu ya. Nah, kemudian muncullah beberapa nama. Ada 2 yang sudah muncul ini. Pertama itu Kota Kasawe, itu dia pemain dari Jepang, sekarang sedang main di Hong Kong bersama Southern District. Nah, dia memang, tetapi posisinya itu sebenarnya back, tapi juga bisa juga gelandang bertahan, sama seperti Jufrianto lah. Nah, tetapi kalau menurut saya, pertama dia itu sudah tidak timnas lagi sebenarnya. Andaikan dia masih timnas Jepang, saya pikir juga dia tidak akan bawa pemain Indonesia, karena itu karena Jepang sudah jauh di atas sebenarnya. Sudah harusnya pemain timnas Jepang itu ngejarnya level Eropa, bukan lagi ke bawah. Kalau secara logika ya, itu yang membuat dia mungkin agak tersisih dari nominasi gitu. Meskipun tetapi kalau melihat timnasnya di masa lalu, bisa jadi masuk. Karena sekarang dia juga main di Hong Kong, yang saya pikir liganya juga ya tidak beda jauh lah dengan Indonesia lah, masih selevel gitu kan. Kemudian secara postur tubuh, tetapi karena kalau memang butuhnya seperti Omid Nazari, maka bisa bekerja untuk 2 posisi gitu. Bukan back, tetapi
gelandang bertahan sekaligus gelandang serang. Ya, ya. Seperti Omid. Nah, itu kalau di Kasave ini kayaknya nggak terlalu masuk lah. Tuh. Iya, iya. Nah, kemudian satu lagi selain Kasave, satu lagi ini ada, saya lupa. Dari Jepang juga agak susah sebutnya ini. Farkat Musabekov. Musabekov. Oh iya. Ini udah gencar di media. Pemain Kyrgyzstan dia. Oh iya dia. Pemain di Kyrgyzstan dan dia pemain belakang. Dia itu bukan. Dia itu posisi utama itu gelandang serang, gelandang tengah. Ya. Gelandang tengah, janda lapangan tengah lah. Tapi dia juga bisa berposisi sebagai gelandang serang. Sekaligus juga bisa bermain di sayap dia. Iya, ya. Oh, jadi ada beberapa ini ya. Skillnya lumayan. Kalau multi fungsi seperti itu sih kayaknya sangat diperlukan Robert Albert sih. Ya. Dan dia juga memang sempat masuk sekarang masih timnas Kyrgyzstan sih dia sekarang. Pernah di timnas U23-nya juga sempat. Dan juga sedikit dia juga pernah main di Eropa meskipun di Moldova ya. Bersama Akademia gitu. Nah, tetapi memang tidak banyak informasi sih dari yang bisa didapati dari Transfermarkt misalnya. Kedua itunya informasinya dia juga ngikutin Persib ya? Iya, dia sudah follow Persib, sudah follow Liga Indonesia juga. Waduh. Sudah juga follow salah satu agen yang sering memasok pemain untuk Persib itu kata Budi. Iya. Udah ada ini pokoknya ya. Kata Budi dulu kalau nggak salah itu kayak Vladimir Pujovic. Oh iya. Terus Spasojevic. Nah itu pemain-pemain Eropa Timur. Mungkin bisa jadi sih. Iya. Memang bukan Eropa Timur sih, tetapi Moldova Eropa Timur bukan sih? Masuk Asia juga situ. Tapi dia dia pernah memain di Eropa, tapi kalau lihat dari grafik harga, meskipun jumlah permainannya sedikit sih kalau kita lihat, kalau di Soccer Bay bisa mencatat waktu dia di di Al Malik ya, di Uzbekistan, dia sempat main di Al Malik, dia 14 kali main dan 9 kali jadi pemain utama. Kemudian waktu di Akademia Moldova itu dia mainnya 3 kali dan 2 kali 2 kali sebagai inti. Sekarang dia kembali ke negara asalnya bersama Dordoi Bishkek. Waduh. Klub-klub bola lokal sana ya. Ya, agak susah ngomongnya ya. Saya takut lidah keseleo. Nah, tapi terlepas dari dia catatan bermainnya agak minim ya. Mungkin bukan nggak main, tapi memang catatannya aja yang mungkin nggak diupdate. Tetapi kalau lihat dari harganya, nah harganya ini meningkat dari awalnya 2019 tercatat kalau di Transfermarkt itu 200 juta euro atau ya. Nah sekarang harga sekarangnya itu harga pasarnya ya 250 euro atau setara sekitar 4,3 sekian miliar lah kalau rupiah. Nah kalau di pemain Persib sih masih ada yang harganya segitu. Kayak Nick Pipes itu masih 275 lah. Iya. Nah itu kalau masuk sedikit ya. Nah tetapi persoalannya kan kalau saya secara pribadi melihat tren rekrutmen Robert Albert, dia selalu mencari pemain yang punya latar belakang Eropa gitu. Meskipun pemain Asia kayak Omid Nasari. Omid Nasari itu pemain Filipina tapi dia punya darah Swedia dan pernah bermain bersama Malmo gitu kan, tim besar di Eropa gitu. Nah kemudian atau Farsad juga meskipun paspornya Asia tapi dia adalah jebolan PSV. Satu di antara klub besar di Belanda juga di Eropa. Ya. Dan kalau takarannya itu dua nama itu bisa dicoret. Iya. Kalau takarannya itu ya, karena kayaknya sih memang dia cari pemain yang punya pengalaman lah di Eropa karena mungkin kalau ditransfer ke Asia itu bisa langsung selevel dengan pemain bagus untuk pemain jebolan dari Eropa. Diharapnya seperti itu kan. Ini sebenarnya yang ini jadi agak-agak tadi kan si Omid
terus aja sebetulnya jadi ini ya, jadi apa standarnya harus Omid lah gitu. Bobotoh apa lagi? Bobotoh pasti pengennya Omid gitu balik. Ini apa sih yang bikin Omid nggak bisa? Sebetulnya ini ada cerita atau catatan khusus tentang Omid ini? Ya kalau lihat membaca wawancara terakhir antara teman-teman di lapangan dengan Robert Arul mengatakan memang setidaknya ada 2 alasan yang dia buka gitu. Pertama itu Omid memang ingin pulang ke negara asalnya dekat dengan keluarganya. Oh ya susah ya. Ya bisa jadi karena kalau bertahan di Indonesia sama pandemi mungkin susah dia pulang gitu. Oh iya. Agak ribet mungkin ya. Iya apalagi ada larangan mudik nih. Ya ada larangan. Nggak boleh mudik aja dilarang apalagi keluar kan. Iya benar. Nah itu mungkin situasi itu yang bikin dia. Berarti benar nih Omid ya. Pertimbangan. Kemudian klub yang sekarang yang dia bela itu kan Negrek ya kalau nggak salah. Itu sudah bermain di AFC. Oh, udah ini ya? Iya, artinya kalau di Indonesia kan Bali Persipura gitu lah. Iya, iya. Nah, Persib mungkin bisa berusaha itu untuk musim depan, tetapi kalau tawarannya itu ada kan, kenapa ditolak gitu kan? Iya. Ya, mungkin itu pikirnya. Kemudian Robert bilang juga ada alasan lain dia tidak bertahan di sini. Nah, alasan lain itu yang tidak kayaknya harga nih. Itu. Kayaknya harganya pengen naik kali ya? Bisa aja soal harga gitu. Karena waktu liga kita tidak berjalan kan potongannya 25% kan. Oh iya. Nah, saya tidak tahu apakah ketika Piala Menpora itu harga mereka segitu atau tidak. Bisa aja untuk sebulan iya. Sekarang kan ternyata gini. Iya. Bisa jadi harganya ya enggak dibandingkan dengan di tim-tim yang sudah berkompetisi gitu kan. Iya benar. Di tim yang sudah berkompetisi ya pasti harganya lebih bagus lah. Ya. Meskipun ada pengurangan tapi saya pikir pasti lebih bagus gitu. Iya. Oke, ini sekarang terakhir nih kita bincang ini tentang ngobrol Persib Bandung. Apa yang ini kan lagi pilih itu ya, pokoknya penggantinya Farsad itu salah satunya. Terus yang pemain yang lain ini lagi ngapain nih? Ada informasi terbaru atau ada bisa apa namanya? Robert ini sebenarnya dia lagi ngerancang ini kali ya, buat liga kali ya? Iya, memang sedang merancang buat liga sih. Nah, tapi saya juga menyoroti lini belakang juga sih jadinya. Di Piala Menpora kan kebobolan terus tiap pertandingan. Ya. 8 pertandingan juga mereka kebobolan. Nah, memang persoalannya katanya sih kata Robert Abel bilang tidak hanya semata bek tapi terutama karena gelandang bertahannya gelandangnya gitulah. Oh ya, kurang bisa mencegah pemain lawan. Dan kemungkinan kalau saya lihat memang sepanjang turnamen itu hanya Deddy Kusnandar, praktis Deddy Kusnandar lah. Cross itu ya. Iya, yang benar-benar bisa yang bertahan. Kelihatan ininya ya kelihatan. Iya, memang 2 kali Jufrianto dipasang sebagai gelandang bertahan, tetapi memang tidak sejak awal gitu, tidak sejak awal pertandingan tidak terlalu kelihatan. Tapi pengaruhnya ketika Deddy Kusnandar tidak ada itu memang sangat kelihatan gitu kan. Ya. Karena tipenya pemainan kayak Beckham Putra dia kelihatannya bisa lebih bagus dalam menyerang. Ganzola yang belum sempat main di Piala Menpora juga seperti itu. Kemudian Abdul Aziz juga sama. Farsad Nur kan harapannya dia bisa menyerang sekaligus bertahan seperti yang Omid lakukan gitu. Nah, karena memang sebenarnya Persib menjelang turnamen itu kehilangan 2 gelandang bertahan. Oh ya. Kim dan Omid Nazari dan nah itu sebabnya kayaknya memang Robert Arul harus mencari pemain yang punya 2 fungsi itu sekaligus. Tidak bisa hanya gelandang bertahan, tidak bisa juga hanya menyerang. Tapi kalau dia mungkin kalau memang itu tujuannya mungkin memang lebih gelandang dia bertahannya kuat aja sih dulu. Ya karena di sana kan nanti masih ada untuk gelandang serangan masih ada Beckham lagi mau naikin badan nih, dia pingin lebih kuat lagi duel sama back dia kayak kalau adu body itu nggak langsung ngegelontor gitu, langsung bisa ini ya. Iya, tapi kan nanti kalau misalnya kalau untuk gelandang serang sih bisa Beckham, bisa Abdul Aziz, kemudian kalau Geoffrey datang kan mereka bisa dia gantian dengan Van der Luis untuk menjemput bola. Lalu di sana juga ada pemain-pemain seperti
Rizal Walian, Bisa. kemudian Esteban Vizcara. Nah itu bisa sangat membantu ketika tengahnya itu berada kuat gitu. Jadi kalau turun nggak harus jadi back juga mereka. Iya benar. Iya. Jadi kalau kita lihat PSV itu lah, PSV Waduh, harus iya. Neymar sampai turun ngeri, turun hanya untuk menjemput bola kan. Ya. Ya, oke lah Tribuners. Demikian kita bincang-bincang sedikit. Ya kita kupas beberapa hal yang semoga menarik ya. Ini Tapi karena saya ingin tanya dulu nih. apa tuh? Kalau menurut Bung Diki nih, ada nggak sih sebenarnya pemain lain yang disebut-sebut itu? Enggak, Nggak ada. enggak ada. Belum ya? Cuman belum ini hanya ya kita kan lagi cari beritanya kalau nggak ini nggak ramai, nggak naik, nggak ramai jadinya. Ya, tapi Iya, ada, ya itu kan. Atau dua, Mesti ada. kalau lihat statement Robert Alvin itu sebenarnya dua orang ini masuk nggak sih? Kosawe sama Kalau menurut aku justru dua-duanya enggak. enggak ya? Biasa kalau teman-teman kan di lapangan kan begitu. Iya. Apa dong jadinya? Ya udah yang lagi in apa dia ada. Jadi itu aja dulu yang diapukan. Saya masih yakin kayaknya Dia masih nyimpan ada pemain punya yang latar belakang Belanda lagi nih. Mungkin. bisa jadi ya. Bisa jadi nih. Kalau nggak pengalamannya di Belanda, darahnya ada dalam mereka. Kayak Geoffrey itu ya kalau bukan apa? Ya Ajax juga sih. kalau misalkan dari runutan cerita Robert kan seperti itu keinginannya ya nggak jauh-jauh gitu kayak Atau pemain harus dari Vietnam pasti lagi begitu mungkin. kan. Karena dia perlu tiktak juga kan kalau lagi di lapangan kan bisa ini gitu komunikasinya lebih enak. Iya. Gitu. Oke Tribuners, Bobotoh kita sudah sampai di sini dulu nih. Maaf ya nggak bisa panjang-panjang nih. Saya Ya? pengen panjang sih. Pengen panjang nggak boleh. Di sini nggak boleh. Protokol kesehatan. Alasan itu Oke, bagus iya, ya. protokol kesehatan. Oke, Tribuners, jangan lupa protokol kesehatan. Kita selalu kenakan masker kalau kita beraktivitas. Lalu juga kita sering cuci tangan Betul. agar kuman-kumannya dan yang lain-lain pandemi ini belum mau pindah-pindah, belum mau ini terusir ya. Betul sekali. Dan kita beraktivitas kalaupun banyak orang jaga jarak selalu. Semoga kita selalu senantiasa sehat. Iya. Terutama Bung Tarsin yang sering mobile kemana-mana ya. Kemana aja nih? Oh, kantor dan tempat tinggal aja. Oh gitu ya. Mobile itu. Oke, Tribuners, Diki Fadian Juhud di sini. Saya Tarsius Sutomo Nayo. Pamit dari ruang Anda semua. Love, peace, and respect.